bergabung kembali di channel saya. Hari ini saya akan meluangkan waktu untuk memprediksi kalian. Maksudnya kalian pilih sendiri kartunya, kemudian saya yang mengartikan. Ini tentang bagaimana nasib karir kalian di kemudian hari. Mengingat saat ini kan masa pandemi, banyak sekali usaha-usaha yang mengalami perlemahan dikarenakan efek dari pandemi tersebut. Ini saya pojok dulu, kalian tinggal pilih nantinya ya. Semoga tembus dan tidaknya ini tergantung bagaimana kalian konsentrasinya. Satu. Kalian konsentrasi terlebih dahulu. Cara konsentrasi yang paling gampang yaitu dengan merelaksasi pikiran terlebih dahulu. Tarik nafas dari hidung keluar dari mulut berkali-kali sampai kalian merasa tenang dan nyaman. Baru bayangkan karir saya ke depannya seperti apa ya. Kemudian kalian tentukan pilihannya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lakukan sekarang konsentrasi ya. Sudah konsentrasi, sudah menentukan pilihan, baiklah saya artikan satu persatu kartunya. Yang pilihan pertama, kartu yang keluar seperti ini. Kartu yang keluar seperti ini. Yang pertama ini kondisinya saat ini. Kondisi saat ini, karir kalian menghadapi sebuah keterpurukan yang sangat dalam. Yang dilambangkan ini ya. Di sini yang harus kalian lakukan adalah berjuang, tetap berjuang sambil melihat kondisi yang ada. Jadi jangan terlalu nekat dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan sebuah keputusan untuk membuka usaha dan lain sebagainya. Tapi lihatlah kondisi yang ada dulu untuk pemulihan karirnya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah terlalu menggebu-gebu. Bisa jadi kalian tidak boleh karena ingin nasibnya cepat berubah, kemudian kalian mencari jalan yang kurang bagus, misalnya berjudi dan lain sebagainya. Ini sangat dilarang, sangat pantang di sini, karena yang terjadi malah kalian akan semakin terpuruk. Jadi hindarkan perjudian, hindari gambling ya. Terus kalau melangkah, memulai usaha, memulai keinginan untuk membuka usaha lagi, harus dilihat kondisi-kondisi sekitarnya. Jangan terlalu nekat, pertimbangkan yang benar. Yang harus dioptimalkan dalam mencapai karirnya adalah simbol matahari. Positive thinking, semangat yang kuat, tujuan yang baik. Jadi dengan adanya semangat yang kuat, tujuan yang baik, semoga saja kedepannya ada simbol matahari, yang artinya karir kalian akan menghadapi sebuah kenaikan, perbaikan daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya begitu terpuruk, tapi pada akhirnya kalau kalian berusaha dengan baik sesuai dengan sarannya tadi, dengan melihat kondisi sekitarnya, terus tidak berjudi, tidak gambling, tidak terlalu berani dalam memutuskan sebuah usaha, yang terjadi kalian akan menghadapi sebuah kondisi yang lebih baik. Terus ini kedepannya kalian juga harus berani tegas melangkah, berani gigih menentukan arah tujuan karirnya seperti apa. Jadi sudah mempunyai, saya nanti harus bagaimana ke depannya agar karir saya semakin meningkat. Jadi arti keseluruhannya di kelompok pertama ini, untuk saat ini memang karir kalian atau usaha kalian mengalami betul-betul sangat keterpurukan. Tapi jangan bersedih, semuanya itu ada jalan keluarnya jika kalian mau berusaha. Usahanya tentunya dengan selalu positive thinking, terus tidak gegabah. Segala sesuatunya harus diperhitungkan masa-masa, seperti berhemat dan lain sebagainya, yang artinya lihat kondisi sekitarnya, lihat kondisi kemampuan perekonomian kalian. Jangan terlalu berani melangkah, karena kalau terlalu berani melangkah yang terjadi malah akan semakin terpuruk. Jadi segala sesuatunya harus hati-hati dalam melakukan keputusan ya, karena
keputusan nantinya akan membawa kondisi yang lebih baik lagi di dalam karir kalian. Jika memang keputusan kalian tepat, karena di sini ada simbol ini, simbol perbudakan, yang artinya kalian jangan terlalu menggebu-gebu untuk mewujudkan karir yang gemilang, tapi kurang pertimbangan. Terus jangan mencoba-coba untuk gambling, untuk mencapai keberuntungan, karena itu yang terjadi malah akan terpuruk. Yang harus dilakukan, bekerja keras, optimis, kemudian segala sesuatu dipertimbangkan dengan baik. Semoga kedepannya ada matahari bersinar di dalam karir kalian, ya. Jadi seperti itu, ada perbaikan-perbaikan dalam karir kalian, asal kalian bisa menentukan pilihan yang tepat dan terbaik seperti yang disarankan oleh kartu ini tadi. Kemudian untuk kelompok kedua, bagaimana kondisinya karir kalian? Kita baca, ya. Yang pertama, ini ada simbol pertengkaran. Karir kalian menghadapi sebuah kondisi yang kurang nyaman. Kurang nyaman ini bisa diartikan karena mungkin kalau kalian kerja kantoran ada pertengkaran dengan sesama karyawan, atau dengan atasan, atau dengan siapapun juga di dalam lingkungan kantor kalian. Kalau kalian usaha bisnis sendiri, kemungkinan ada pertengkaran dengan rekan bisnis, atau ada persaingan dagang di sini, sehingga ada pertarungan dalam karir kalian. Kemudian apa yang harus kalian lakukan di sini? Kalian harus semangat untuk berjuang. Jangan mudah menyerah, jangan mudah lelah. Kondisi yang seperti ini harus diatasi, tidak harus dibiarkan, ya. Jadi sekalipun kondisinya mungkin kurang menyenangkan, tapi di sini harus diselesaikan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi hadapi permasalahan yang ada dengan sabar, dengan telaten, semoga segera cepat terselesaikan. Kemudian apa yang harus dihindari? Ini yang harus dihindari adalah jangan terlalu kaku dalam hubungan dengan relasi, dalam hubungan dengan karyawan, dalam hubungan dengan staf dan teman-teman. Karena sekalipun kalian mungkin mempunyai wewenang di situ, kalau kalian kaku dalam menentukan sikap, yang terjadi permasalahan tidak akan bisa selesai. Tegas boleh, tapi harus fleksibel, ya. Dengan ketegasan yang fleksibel tentunya akan enak untuk diterima oleh pihak seberang jika memang kalian mempunyai permasalahan. Jadi yang harus dihindari, jangan terlalu kaku dalam mengatasi sebuah permasalahan sekalipun kalian mempunyai wewenang. Kemudian kartu yang nomor 4, apa yang harus diutamakan, yaitu menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Yang artinya kalau kalian sudah bersitegang dengan sesama rekan bisnis, dengan karyawan atau staf dan lain sebagainya, cobalah untuk menutup permasalahan itu. Setelah diselesaikan, ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi, nanti bisa rame lagi. Yang dilambangkan ini bola dunia, berpikir yang lebih baik, ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Jika kalian sudah melaksanakan ini semua, yang terjadi adalah kalian harus fokus pada tujuan usaha kalian, pada tujuan usaha karir. Karena kalau tidak fokus, pencapaiannya juga akan kurang memuaskan. Di sini ada simbol cangkir-cangkir yang artinya kalian kurang bisa fokus pada usaha kalian. Mudah terpengaruh, mudah terombang-ambing pikirannya. Makanya dengan adanya prediksi ini, coba kalian harus fokus. Misalnya kalian punya usaha ini, usaha A, geluti usaha A sampai mateng. Jangan belum matang, masih setengah-setengah sudah berpindah ke usaha yang lainnya. Tentunya itu kurang bagus. Jadi harus fokus pada usaha yang digeluti. Tapi fokus ini juga harus melihat kondisi yang ada, ya. Kadang-kadang kita fokus pada usaha, tapi kenyataannya usaha itu tidak mendapatkan hasil, tentunya juga akan mengecewakan. Jadi sekalipun fokus pada usaha yang Anda geluti, juga harus melihat sisi baik buruknya, sisi keberuntungannya. Jadi pertimbangkan itu dengan baik-baik. Tapi di sini disarankan kalian harus fokus pada usaha, ya. Jadi arti keseluruhannya untuk kelompok kedua ini, kondisi kalian
untuk karirnya, untuk bisnis kalian memang menghadapi sebuah benturan, konfrontasi. Konfrontasi ini bisa diartikan kondisi alam yang demikian membuat perekonomian kalian menjadi terpuruk, atau adanya persaingan dagang, atau adanya pertengkaran dengan sesama rekan kerja. Ini ya yang dilambangkan ini. Kemudian kalian harus bisa menyelesaikan perkara itu, tidak bisa dihindari. Yang namanya perkara harus diselesaikan dengan kepala dingin, dengan sabar, karena itu merupakan tempat kalian mencari uang ya. Jadi nggak boleh dihindari, tapi harus diusahakan gimana caranya permasalahan itu bisa selesai. Kemudian yang harus dihindari dalam menyelesaikan permasalahan itu adalah harus kepala dingin. Sekalipun kalian mempunyai wewenang, mungkin mempunyai wewenang dalam perkara ini, tapi selesaikan perkara itu dengan kepala dingin, jangan terlalu arogan. Terus cobalah untuk fleksibel sehingga perkara ini bisa diselesaikan dengan baik. Kalaupun perkara ini sudah selesai, close, ditutup, maksudnya di close ya, ditutup. Dalam arti kata jangan dibangkitkan lagi kebencian, emosi dan lain sebagainya, karena itu akan kurang bagus untuk karir kalian. Kalau masalah sudah selesai, tutup buku, buka lembaran baru, yang diartikan seperti itu. Kemudian fokus pada pekerjaan kalian, pikirannya jangan terombang-ambing ke sana kemari, yang dilambangkan ini ya. Jadi kelompok kedua artinya seperti itu, fokus pada pekerjaan ya. Kemudian menyelesaikan perkara dengan kepala dingin. Kemudian kartu yang nomor 3 bagaimana? Kondisi karir kalian saat ini, kondisi bisnis kalian saat ini mengalami sebuah keterpurukan. Nah, terus kalian jangan patah semangat karena hal itu. Sekalipun hal ini tentunya membuat kalian kecewa, tapi disarankan di sini harus semangat. Jangan patah semangat menghadapi semacam ini. Harus semangat ya, jangan terlalu berlama-lama dalam kekecewaan. Kemudian yang harus dihindari ini. Yang harus dihindari, jangan terlalu pelit dalam mengeluarkan keuangan untuk modal usaha yang dilambangkan ini. Jadi modal usaha itu diperlukan, tapi tentunya harus dipertimbangkan juga kebutuhannya. Jangan mentang-mentang nggak boleh pelit terus kalian bior begitu ya. Karena di sini ada simbol ini. Kalian jangan terlalu pelit dalam meningkatkan karir kalian, dalam meningkatkan usaha kalian yang ada hubungannya dengan keuangan. Jadi untuk meningkatkan karir kalian, meningkatkan relasi semakin banyak, kalian juga harus mau berkorban gimana caranya untuk menarik minat orang terhadap bisnis kalian. Misalnya kalian memberi sesuatu hadiah untuk rekan bisnis dan lain sebagainya, tentu itu juga sangat baik, karena di sini disarankan jangan terlalu pelit dalam menunjang karir kalian ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang harus kalian lakukan agar mengoptimalkan karir kalian yaitu ini. Bekerja dengan tekun. Dengan bekerja dengan tekun kalian akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang berlimpah nantinya. Jangan mudah putus asa ya. Kalau memang bisa bekerja sendiri ya bekerja sendiri, nggak masalah. Mandiri ya, tapi kalau mungkin belum bisa ya nggak apa-apa kerja ikut orang, tapi kerjalah dengan tekun dan rajin, karena itu akan mengawali kesuksesan kalian. Kemudian kartu yang kedepannya ini simbol energi, simbol kekuatan yang sangat besar, yang artinya dengan memenuhi saran-saran di sini kemungkinan karir kalian nantinya akan mendapatkan sebuah kondisi yang sangat bagus. Ada perubahan-perubahan di dalam karir kalian. Semoga saja ya. Yang namanya prediksi masih memperkirakan. Tapi saran-saran yang diberikan di kartu ini tentunya saran yang bagus. Karena itu juga harus dipertimbangkan untuk mengikutinya. Jadi arti keseluruhannya, perekonomian maksudnya karir kalian saat ini memang menghadapi kekecewaan. Bisa juga kalian menghadapi PHK,
Tapi kalian nggak boleh putus asa karena hal itu. Di sini ada simbol kekecewaan. Yang namanya karir semakin menurun kan tentu pasti ada kekecewaan. Tapi jangan terlalu lama berkecewa-kecewaan. Jangan terlalu lama bersedih, harus segera bangkit. Gimana caranya? Kemudian di sini ada simbol ini yang artinya jangan terlalu pelit untuk mengeluarkan keuangan untuk mendukung pekerjaan kalian. Ya. Jadi misalnya kalian sekarang ini kerja di perkantoran, melihat kondisi yang kurang bagus ini, mungkin ada baiknya kalian bisa berbagi rezeki kepada sekitarnya, bisa juga untuk memberi perhatian kepada bos kalian, agar bos kalian juga mempunyai take and give kepada diri kalian, mempunyai perhatian, sehingga hal-hal buruk ini bisa segera terlalui. Bisa juga kalian yang mempunyai bisnis sendiri, cobalah untuk berbagi rezeki dengan rekan bisnis kalian. Dengan begitu, ada ikatan batin antara bisnis kalian dengan pelanggan-pelanggan kalian, sehingga tetap menjadi kesatuan dalam usaha dan bisa mendukung rezeki ke depannya. Kemudian yang harus dioptimalkan, kalau bisa bekerja sendiri ya bekerja sendiri mandiri. Jadi kalau sudah mampu untuk mandiri, lakukan itu dengan tekun, dengan semangat. Dan buat kalian yang bekerja di kantor juga begitu, harus semangat, rajin, karena itu merupakan cikal bakal karir kalian ke depannya. Kemudian hasil akhirnya karir kalian, bisnis kalian akan lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Ya ini ya. Jadi seperti itu teman-teman, dari kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Memang nggak bisa dipungkiri kalau selama ini dengan adanya pandemi banyak mengalami perekonomian yang menurun, termasuk karir dan bisnis kalian juga bisa mengalami penurunan karena efek dari pandemi. Karena itu harus semangat, harus sabar, jangan terlalu berlama-lama kecewa, karena kekecewaan itu juga harus dituntaskan. Ya, kalau berlama-lama akhirnya jalan di tempat. Karena itu harus semangat berjuang sekalipun apapun yang sudah terjadi.